sudah kita dengarkan bersama lagu pembuka di kesempatan pagi hari ini, di edisi hari ini. Edisi kami tepat tanggal 30 Desember 2021. Tanpa terasa kita sudah berada di bulan yang terakhir di tahun 2021. Ya, Bu Dokter ya. Iya. Oke, silakan Bu Dokter Ensi ya. Hari ini kita bahas tentang yang namanya stroke. Nah, silakan Bu Dokter. Iya, terima kasih Ibu. Selamat pagi sahabat semua. Selamat pagi buat pendengar. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Atuti Eci Bianca. Boleh dipanggil Dr. Eci. Eci aja ya. Iya. Saya dari Dokter Intensif Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sumarno Sosroatmojo, Kuala Papua. Saya periode 2021. Nah, Ibu, hari ini saya mau sharing sedikit tentang penyakit yang mungkin sudah sering kita dengar, udah nggak asing lagi buat masyarakat. Itu suatu penyakit namanya stroke. Jadi kalau misalkan kita dengar stroke, sebenarnya stroke itu adalah sebuah penyakit yang dimana dia itu menyangkut pembuluh darah di otak. Nah, dimana gangguannya itu menyangkut aliran di pembuluh darah, bisa disebabkan karena ada sumbatan atau juga bisa disebabkan karena adanya perdarahan. Nah, jadi yang jadi masalah itu karena ada sumbatan ini ya Bu ya. Kalau misalkan dianalogikan ketika kita menyiram tanaman menggunakan selang, terus nanti ada air yang menyiram suatu tanaman, otomatis bisa tumbuh tanamannya. Nah, begitu juga dengan otak sebenarnya. Ketika sel itu bisa tumbuh, bisa bermetabolisme itu dengan adanya suplai darah. Tapi ketika terjadi suatu sumbatan, entah itu ada sumbatan gumpalan darah atau ada lemak atau ada perdarahan di situ yang menyebabkan pembuluh darahnya bocor, otomatis kan saluran perdarahannya tidak lancar ya. Jadi menyebabkan yang harusnya sel-sel otak dapat oksigen, dapat glukosa, dapat nutrien, akhirnya tidak mendapatkan nutrisi itu, akhirnya bisa menyebabkan namanya stroke. Nah, makanya kalau di otak sendiri itu yang penting itu sebenarnya ada dua, itu ada oksigen dan glukosa. Nah, kalau dua itu sampai tidak tersuplai sampai ke sel otaknya, maka akan menyebabkan selnya bisa kekurangan oksigen, bahkan terjadi kematian dari sel-sel otaknya yang bisa menyebabkan namanya stroke. Nah, stroke ini sendiri itu ada dua jenis. Jadi secara pembagiannya itu ada stroke yang perdarahan, ada stroke yang non perdarahan. Jadi ada dua dokter ya? Iya. Jadi stroke tersebut ya. Jadi kalau untuk yang paling sering terjadi sekitar 85% itu adalah stroke yang non perdarahan. Disebabkan karena adanya pembekuan darah, ada penyempitan dari pembuluh darah itu sendiri yang menyebabkan, atau juga bisa karena ada embolus, atau bisa juga karena ada lemak yang menyumbat dari pembuluh darahnya itu, sehingga lama-kelamaan sel-sel dari sel otaknya itu bisa kekurangan oksigen bahkan mati. Itu yang penyebabnya. Itu yang kita sebut dengan stroke non perdarahan atau stroke iskemik. Nah, stroke jenis lain itu ada stroke perdarahan atau kita sebutnya stroke hemorrhagic. Nah, itu disebabkan karena adanya perdarahan di dalam jaringan otak yang juga bisa masuk ke dalam ruang di dalam otak. Jadi di antara otak dengan tengkorak itu ada sebuah ruang. Ketika terjadi perdarahan, otomatis kan darahnya numpuk. Nah, darah yang menumpuk itu bisa menekan dari otak kita sendiri, sehingga menyebabkan banyaknya saluran dari pembuluh darah, kemudian pembuluh darah yang bocor karena perdarahan tadi menyebabkan suplainya juga tidak sampai ke sel-sel dari otak, sehingga menyebabkan adanya kekurangan oksigen dan kematian otak itu sendiri, sehingga makanya manifestasinya atau gejalanya ya berupa penyakit stroke tersebut. Itu ada dua jenis tadi Bu Dokter ya? Iya. Jadi jenis yang pertama tadi yang disebut dengan non pendarahan. Iya, betul. Nah, itu yang istilah istilah kedokterannya itu yang disebut ini ya, iskemik ya. Iya, betul sekali. Iskemik non pendarahan. Nah, kalau yang satunya itu tadi yang
hemorrhagic, iya itu Hemorrhagic, stroke ya. yang perdarahan. Jadi ada dua yang harus kita sebenarnya harus masyarakat ketahui juga, Iya, Bu Dokter jadi ya. penyebabnya. Iya, iya. Karena ini yang namanya penyakit stroke ini emang sering yang kita yang sering kita dengar ya, Bu Dokter ya. Dan kemudian juga masyarakat kita juga sering mengalami hal ini juga. Yang kadang-kala awal-awalnya tidak ada gejala, Bu Iya Dokter betul, ya. karena awalnya kan kita kan nggak tahu ya pembuluh darah kan kita nggak bisa ngecek. Benar. Jadi tahu-tahu keluhannya tiba-tiba setengahnya lemah atau geraknya lemah karena sebelumnya kita nggak pernah cek mungkin dari sebelumnya kan ada lemak atau mungkin tekanan darah yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan pembuluh darah itu kan karena terlalu tinggi otomatis bisa bocor. Bocornya itu yang menyebabkan perdarahan. Nah itulah yang sebenarnya kita mungkin nggak sadar tiba-tiba langsung setengah dari anggota tubuhnya lemah gitu terkena stroke gitu. Iya. Jadi makanya masyarakat kita sering nggak pernah tahu awalnya sehat tadinya ya, Bu Dokter ya. Kemudian tiba-tiba kena stroke gitu. Nah kitanya dikira ini kena apa? Kena makan atau apa? Bukan itu sebenarnya, Bu Dokter ya. Sebenarnya kalau dari makanan itu merupakan faktor resiko. Jadi bukan penyebab tapi dia memicu. Nah misalkan dari pola makan yang misalnya makan junk food, terus kurang olahraga, otomatis sebenarnya lemak itu akhirnya lemak dari makanan tadi kan bisa menumpuk di pembuluh darah. Nah penyumbatannya itulah yang akhirnya yang saya sebutkan tadi aliran ke dalam otaknya tidak baik, akhirnya sel-sel otaknya juga bisa kekurangan oksigen dan akhirnya mati. Itulah yang gejalanya akhirnya karena otaknya ada yang mati ya, sel-selnya mati, akhirnya bagian dari anggota tubuh juga akan memberikan gejala karena kan pusat dari kontrol dari tubuh kan di otaknya ya. Gitu jadinya sebenarnya kalau dari makanan aktivitas fisik itu bukan yang menyebabkan tapi dia memicu untuk terjadi yang tadinya sudah ada yang ada di dalam ini tadi ya, Bu Dokter ya. Yang di darah tadi ya. Nah itu yang mungkin tidak banyak disadari oleh masyarakat kita. Betul. Dokter ya. Jadi sekarang saya pernah juga karena ada teman gitu ya, ada beberapa juga pendengar kita gitu ya, tadinya sehat, nah kemudian tiba-tiba kena stroke gitu. Nah jadi kita kan otomatis kalau kita yang orang awam gini ya, kita nanya makan apa tadi ya, gitu kan gitu. Nah, itu cuma sebagai pemicu saja. Iya sebenarnya itu cuma pemicu. Yang pasti penyebabnya adalah karena adanya sumbatan di pembuluh darah sehingga sel-selnya akhirnya kurang oksigen dan mati. Jadi sebenarnya kita kontrol juga sebenarnya untuk mengetahui ya di dalam tubuh kita gitu ya. Apalagi kalau misalkan kalau dari angka kejadian dari stroke ini ya Bu ya, kejadiannya itu dari tahun 2013 sampai 2018 itu terjadi pergeseran yang awalnya cuma terjadi pada usia yang di atas 75 tahun. Sekarang dari yang muda juga. Yang muda bisa. Saya juga pengen nanya misalnya tadi ya, soalnya kita nggak menutup kemungkinan gitu ya. Dan saya punya teman juga, teman sekolah kan seumuran dengan saya gitu kan, maksudnya yang nggak tua juga gitu kan. Nah karena stroke juga. Nah sekarang nggak bisa jalan ya, nggak bisa ngomong juga. Kan maksudnya gini, jadi tidak tua aja gitu ya. Iya betul. Bu Dokter. Nah jadi yang saya bilang tadi, yang dulunya tahun 2013 itu yang lebih sering terjadi pada usia lebih dari 75 tahun. Tapi dari tahun 2018 itu udah bergeser lebih muda. Berarti menurun dari bawah dari umur itu tadi. Dari yang 75 tahun sekarang dari tahun 2018 itu usia dari 45 ke bawah 45 sampai 54 tahun. Itu sudah bisa terkena dari stroke, malah lebih tinggi angkanya terjadi dari yang ini yang di atas 70 dari tadi, yang awalnya 75 tahun bergeser dalam waktu kurang lebih itu 5 tahun. Cukup cepat ya Dokter ya. Jadi yang dari beberapa penelitian sih menyebutkan kalau misalkan faktor yang menyebabkan pergeseran dari usia itu adalah dari pola gaya hidup, pola makan, apalagi kan semakin bertambahnya tahun makanan semakin cepat kita dapatkan. Iya benar. Apalagi saat ini kan kita mudah gitu ya memesan makanan lewat ini ya. Jadi apalagi
apalagi untuk junk food, makanan cepat saji kan lebih Iya, gampang bener. zaman sekarang. Apalagi kalau mau dilihat kan kita, oh ini enak, ini pesan aja. Iya. Gitu biasanya. Tapi kita nggak aware, nggak sadar gitu apa Benar, sih benar. sebenarnya, apa kandungan makanannya gimana, lemaknya gimana gitu. Dan nanti berakibat fatal juga untuk Iya. tubuh kita pastinya. Kalau kita diimbangi dengan yang namanya olahraga. Iya, begitu. sebenarnya kayak gitu. Apalagi kan kalau zaman COVID ini ya Bu ya, Benar, benar. aktivitas kita berkurang jauh. Nah, Jadi itu ibaratnya gerak kita ini menurun benar. Dan itu harus sebenarnya harus diimbangi dengan yang namanya olahraga misalnya. iya, ya. aktivitas fisik harus diambangin dalam kehidupan kita tuh. Paling enggak kalau misalkan Iya. kita udah misalnya kan ada kena stroke misalnya, Iya. itu tetap harus dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik. Apalagi kita yang masih sehat, itu sebenarnya harus melakukan aktivitas fisik. Ya paling enggak 30 menit lah satu hari. Ya, kalau misalkan nggak sempat, ya paling enggak bergerak lah. Bekerja pun itu tetap kayak kita duduk atau berjalan itu tetap ada metabolismenya. Jadi seenggaknya bergerak Gitu ya. ya. Walaupun misalnya kena stroke ya. Ya kalau misalkan jadi kalau dari beberapa literatur yang saya baca, orang yang terkena stroke itu kan misalnya dia udah nggak bisa setengah badan atau anggota geraknya. Nah itu kan untuk pengobatannya ada namanya rehabilitasi medik. Nah di situ diajarkan untuk perbaikan dari anggota gerak yang mungkin nggak bisa gerak. Yang kena stroke tadi. Yang terkena stroke. Terus dari beberapa literatur juga orang-orang yang terkena stroke itu juga dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik. Misalkan masih bisa bergerak, masih bisa jalan, dilakukan aktivitas fisik yang minimal. Ya, yang minimal misalkan untuk berjalan atau misalkan intensitasnya agak tinggi, misalkan bersepeda atau berenang. Tapi itu dalam 1 minggu ya maksimal 75 menit ya, anggapannya dalam 1 minggu cukuplah 30 menit gitu. Tetap harus ada aktivitas fisik karena aktivitas fisik itu kan yang nanti akan memacu tubuh untuk metabolisme. Nah jadi itu yang diharapkan, metabolisme tubuh kita tetap berjalan gitu walaupun sebelumnya pernah kena stroke. Iya, oke. Oke, Bu Dokter, nanti kita lanjutkan lagi penjelasan berikutnya ya. Tentunya sehubungan dengan yang namanya stroke ini. Yes. Dan kita kasih dulu untuk para pendengar kita satu lagu dulu ya untuk pendengar semua pastinya. Kita dengarkan dulu. Kali ini saya ambil lagu Lawas ya, darinya Iis Sugiarti untuk menemani Anda semua, dan selamat pagi juga buat Anda para pendengar semua dimanapun Anda berada. Jadi puas hatimu sekitar aku ya. Dan yang pastinya Anda semua masih ada temani bersama Ibu Dokter kita di bagian ini ya. Ibu Dokternya cantik muda lagi ya. Dan pastinya apa gitu ya, pasiennya betah sama dokternya. Amin. Silakan dokter, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Ini masalah stroke ini masyarakat apa gitu ya, pasti semua mengetahui atau dokter ya. Karena ini yang sering banget kita apa gitu ya, kadang-kala ada keluarga kita juga. Saya juga punya keluarga juga, tapi sekarang sudah meninggal itu awalnya karena stroke juga, dokter. Ya, tapi sudah dilakukan berbagai macam pengobatan atau langsung ke rumah sakit, tapi ya itu yang namanya kan apa ya, tubuh manusia ini beda-beda ya, kan ya. Jadi ada yang apa gitu ya, cepat reaksinya, ada yang enggak gitu. Oke, silakan Bu Dokter lanjutkan pembahasan kita. Oke, saya lanjut ya Ibu. Jadi kita tadi bahas juga tentang apa itu stroke, terus kenapa bisa, jenisnya apa. Nah, yang saya mau tambahin di sini itu mungkin beberapa tanda gejala ya dari. Iya benar. Nah, ini penting juga harus apa ya, masyarakat kita ketahui ya. Karena saya juga harus tahu juga. Kalau dari secara luas gejala yang biasanya sering timbul itu ada namanya hemiparesis. Kalau hemiparesis itu kelemahan anggota tubuh sebagian. Yang kedua itu bisa adanya kehilangan sensasi hemisensorik atau setengah tubuhnya tiba-tiba nggak ngerasa, nggak ngerespon gitu ya, nggak terasa ya. Nggak ada sensasi entah raba, entah nyeri. Kemudian ada juga disfasia, tiba-tiba dia nggak bisa ngomong. Iya benar. Terus
atau malah jadi afasia namanya, nggak bisa ngomong sama sekali. Kalau dispepsia mungkin ya kegangguan dalam berbicara. Kemudian ada juga yang gejalanya tiba-tiba dari mata, tiba-tiba sebelah matanya hilang penglihatan atau jadi kabur. Sebenarnya itu tuh merupakan gejala yang harusnya kita waspadai. Nah, kalau itu yang sebelum kena stroke-nya ya Bu Dokter? itu ketika sudah jadi sudah ketika kena? iya, ketika ada sumbatan, kemudian di bagian otak kan semua yang mengatur tubuh kita kan otak ya Bu ya. Ketika mungkin kenanya di bagian sel otak yang mengatur penglihatan. Oh gitu ya Bu Dokter. Ketika kan saya sebutkan tadi kalau misalkan ada sumbatan ataupun dia ada perdarahan yang menyebabkan bocor misalnya. Jadi kan aliran darah ke sel yang harusnya ngurusin mata nih berkurang, nggak dapat suplai oksigen, nggak dapat suplai glukosa, akhirnya fungsi dari penglihatan kita tiba-tiba berkurang. Nah, itu adalah gejala yang biasanya salah satu yang ditampilkan dengan penyakit stroke. Nah, kalau sebagai tips aja dari silakan Bu Dokter. Penting juga tipsnya. Dari Kemenkes sendiri tuh ada memberikan slogan namanya segera KRS. Jadi ini seperti slogan yang menyampaikan beberapa gejala yang mungkin bisa masyarakat awam tuh ketika ada gejala ini tuh seperti jadi gejala seperti ini tuh jadi aware, jadi sadar harus secepatnya dibawa ke fasilitas kesehatan. Namanya segera ke RS. Jadi yang pertama kan segera ke RS nih ya. Jadi se-nya itu adalah senyum yang tidak simetris. Jadi tiba-tiba senyumnya dia disuruh senyum cuma sebelah doang yang narik. Gitu ya. Jadi itu merupakan salah satu tanda gejala dari stroke. Ketika ada gejala yang senyumnya tidak simetris, diharapkan masyarakat tuh udah aware gitu. Oh ini kayaknya gejala dari stroke. Jadi dibawalah ke pelayanan kesehatan terdekat. Harus seperti itu sebenarnya Bu Dokter. Walaupun kadang kan nggak apa-apa gitu. Dikirain biasa aja gitu ya. Walaupun terlihat itu memang kadang-kadang masyarakat kita tidak menyadari hal itu Bu Dokter. Jadi dari Kemenkes sendiri itu ada slogannya segera KRS itu senyum tidak simetris. Senyum tidak simetris. Yang kedua ada kan segera ya. Gerak motorik anggota tubuh yang tiba-tiba melemah. Jadi anggota tubuh mungkin tangan atau kaki tiba-tiba merasa lemah, nggak bisa mengangkat tangan atau nggak bisa berjalan. Jadi itu merupakan salah satu gejala juga dari stroke. Selanjutnya itu ada segera. Jadi bicara. Jadi ra-nya itu dari bicara. Bicaranya tiba-tiba pelo. Bibirnya tiba-tiba mencong ke kanan atau ke kiri yang menyebabkan dia bicaranya pelo, atau mungkin pas dia minum atau makan gitu ya. Biasanya sih minum ya baru sadar, tiba-tiba kok minum keluar airnya. Nah, itu karena itu adalah salah satu gejala dari stroke juga. Terus yang selanjutnya yang keempat ada ke ini kebas. Jadi kebas itu juga salah satu tanda dari stroke. Misalkan pada wajahnya kok tiba-tiba jadi kayak semutan, kebas, yang di muka ya. Sebenarnya nggak di muka aja, kan tergantung daerah yang mana yang kena ya. Biasanya tangan juga bisa, kaki juga bisa. Biasanya. Tapi kesemutannya itu yang apa ya? Yang maksudnya enggak yang sebentar ya? Biasanya sih. Kan ada biasanya kita kesemutan itu. Gitu. Nah sebenarnya kalau di stroke sendiri kesemutan ini bersifatnya terus-menerus kok. Misalnya dalam berapa hari gitu kok ada lagi gitu ya. Nah itu harusnya kita curigai. Jadi diharapkan ya diperiksakan lah ke fasilitas kesehatan terdekat. Selanjutnya ada R dengan S. Tadi kan segera ke RS. R-nya itu adalah rabun. Nah yang saya sebutkan tadi kan gejalanya bisa tiba-tiba kalau misalkan dari sel otak yang kena, ternyata sel otak yang mempersarafi tentang penglihatan. Mata ya. Jadi rabun ini sebagian kecil sih gejalanya yang dialami tiba-tiba, matanya tiba-tiba kabur atau dua-dua matanya tiba-tiba kabur, itu juga merupakan salah satu gejala dari stroke. Selanjutnya itu ada S. S-nya itu kan RS. S itu adalah sakit kepala. Nah sakit kepala ini juga salah satu gejala dari stroke. Ya, jadi menurut literatur yang saya baca sih
kalau misalkan sakit kepala ini biasanya terjadi pada stroke yang perdarahan tadi. Nah, karena ditakutkan karena perdarahan ya Bu ya. Kemudian terjadi akumulasi atau penumpukan darah, kan kita nggak tahu ya. Iya, benar. Darah di dalam otak, tiba-tiba dia sakit kepala terus. Nah, itu sakit kepalanya terus-terusan gitu Bu dokter ya. Jadi yang biasanya sih dia merupakan gejala dari yang namanya peningkatan tekanan dari intrakranial atau di dalam kepala. Karena tadi kan yang harusnya cuma ada otak, tiba-tiba ada akumulasi atau tumpukan dari darah yang harusnya nggak ada. Jadi kan tekanannya meningkat. Nah, tekanan itulah yang biasanya manifestasi atau gejalanya itu berupa sakit. Jadi dari Kemenkes sendiri itu memberikan slogan yang semoga mudah diingat oleh masyarakat awam. Jadi segera KRS itu dari senya itu senyumnya tidak simetris, terus geraknya tiba-tiba melemah, terus bicara pelo, kebas, terus rabun dan juga sakit kepala itu merupakan gejala yang diharapkan dari Kemenkes sendiri masyarakat tuh paham dan aware lah pastinya. Iya. Dan kadang-kala tanda-tanda tersebut Bu dokter ya tidak kita sadari. Nah ini yang kebanyakan dari masyarakat kita gitu tidak menyadari hal itu gejala dari stroke. Makanya kadang-kala timbul kenapa kena stroke ya tiba-tiba kena stroke gitu. Padahal kan tadinya ada gejala-gejala awal ya. Tapi mungkin beberapa orang yang ya mungkin kan tidak menyadari hal itu. Misalnya seperti ini. Kayak sakit kepala dikira sakit kepala biasa gitu ya. Nah, kemudian juga yang misalnya tadi kayak kesemutan, itu kan sering juga kita kesemutan Bu dokter ya. Dan itu mungkin ya sebagian orang apa gitu ya tidak menyadari hal itu gejala awal dari stroke ya. Dan yang pastinya juga benar dari gejala-gejala itu kita harus jeli. Jadi harapan sebenarnya kalau misalkan orang-orang yang awam itu kan ada gejala seperti ini, mohon dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, sebelum ada gejala itu pun sebenarnya untuk mencegah, jadi untuk mencegah dari stroke sendiri itu kan selain dari diri kita yang paham gitu, misalnya dari aktivitasnya kita harus atur, makan harus atur, sebenarnya untuk ke rumah sakit pun untuk ngecek kita biasanya medikasi ngecek kesehatan kita ya sebenarnya harus rutin untuk tahu kan kalau misalkan dari yang saya sebutkan tadi kan beberapa penyebab yang memicu terjadinya sumbatan itu bisa terjadi karena adanya sumbatan, maka namanya aterosklerosis. Nah itu bisa karena mungkin kolesterol tinggi, terus ada hipertensi atau tekanan darah tinggi, orang dengan gula atau dengan diabetes mellitus itu punya faktor resiko yang tinggi bisa terkena stroke. Jadi untuk mencegahnya sebelum dari ada gejala tadi ya, dari kita sendiri itu cek rutin sebenarnya harus ya. Ada kewaspadaan sendiri, ada kesadaran sendiri gitu. Apalagi kan yang saya sebutkan tadi untuk usia dari 75 ke atas atau tua aja karena enggak ya 45 tahun itu udah harusnya kesadaran untuk memeriksakan keadaannya kesehatan kita pastinya. Tensi lah. Iya, yang pastinya untuk kita mengetahui ya perkembangan kesehatan ada pada diri kita, tubuh kita gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya itu harus sedini mungkin walaupun tidak ada gejala-gejala tersebut harus sebenarnya itu yang benar kita lakukan. Untuk mencegahnya sendiri, pertama kan ada aktivitas fisik yang saya sebutkan tadi ya paling enggak 30 menit sehari. Olahraganya ya. Olahraga yang ringan aja misalnya ya. Kalau ada waktu boleh keliling jalan 30 menit, seenggaknya tubuh kita bergerak. Terus dari pola makan sebenarnya untuk lemak itu bukannya dilarang tapi harus yang seimbang. Dari nasi, sayur, susu, ikannya juga ya. Seimbang. Terus, karena semua makanan itu tuh ada lemaknya semua benar ya. Jadi ya sebenarnya pintar-pintar kita aja sih kalau misalkan kita mungkin punya penyakit misalnya orang dengan penyakit gula atau diabetes mellitus itu kan dari kesadaran kita yang ada pola makannya, nasinya gimana. Dan biasanya kan kalau dari kalau udah kontrol rutin nanti disarankan makanannya boleh apa, jadi jadi itu juga sih pentingnya untuk
kontrol kesehatan. Jadi kita bisa sekaligus nanya ke Benar. yang lebih paham gitu tentang apa makanan yang boleh, apa yang nggak boleh. Yang Karena harus kan dihindari. walaupun kita misalnya orang dengan stroke atau orang dengan penyakit tekanan darah tinggi atau dengan gula darah yang tinggi, tetap harus punya asupan. Benar. Bukan berarti nggak boleh, Iya, tapi kan tetap harus. ada asupannya gitu. Tapi kan asupannya harus namanya dikontrol. bukannya kita apa gitu ya, asupannya masuk Iya, masuk semua enggak juga. benar. Oke, itu tadi sudah kita bahas lagi ya, dan yang pastinya apa gitu, hal-hal penting itu harus kita ketahui juga, dan juga kita sadari juga, dan juga yang namanya menjaga kesehatan itu penting banget, dokter. Iya, betul. Karena kalau kita dalam kondisi yang sehat pastinya ya, apapun yang kita lakukan bisa. Iya. Tapi kalau kondisi yang tidak sehat ya misalnya gitu ya, apalagi kalau kena stroke, ini sangat-sangat apa gitu ya, kalau sudah kena stroke tuh apa ya, semuanya kayaknya apa ya, dokter ya, kayaknya apa gitu ya, harapan untuk ini kebanyakan juga ya, kalau sudah kena stroke tuh kayaknya apa maksudnya gini, nggak bisa pulih, bukan seperti itu ya, berarti ya. Bukan, kalau selama saya bertugas selama dari pendidikan, sebenarnya penting ketika orang-orang yang sudah terkena stroke itu penting untuk diberikan motivasi. Karena kebanyakan orang dengan stroke, karena mungkin dia anggap oh saya lumpuh ya, saya nggak bisa beraktivitas. Sebenarnya itu keputusasaan dari pasien yang harus kita dukung sebenarnya. Soalnya support kita penting juga, dokter. Support dari keluarga juga itu penting. Jadi kan selain kita tahu nih, misalkan yang tadi saya sebutkan gejalanya, terus kalau misalkan memang sudah kejadian, nah yang harus dilakukan kan adalah segera bawa ke berobat pastinya. Nah, jadi ada yang bilang bahwa kalau namanya periode emas dalam penyembuhan itu 4,5 jam. Jadi ketika ada gejala yang disebutkan tadi, pengobatan yang paling baik itu dalam waktu 4,5 jam. Jadi diusahakan kalau misalkan ini udah kena stroke. Jadi pengobatannya diusahakan dalam waktu 4,5 jam. Diharap dari 4,5 jam itu dikatakan bahwa untuk proses penyembuhannya lebih baik. Kemudian berarti harus secepatnya iya, kalau misalkan makanya saya bilang kalau misalkan ada gejala itu sebaiknya dibawa ke rumah sakit. Jadi dia tahu gitu ya langkah selanjutnya. Jadi ada ini benar stroke atau bukan. Kalau misalkan kita tahu ini stroke, berarti dalam waktu 4,5 jam harus iya. Jadi gitu. Apalagi yang saya sebutkan tadi kan untuk pengobatan setelah dia misalkan udah kena stroke, udah dirawat terus kemudian pulang. Nah, waktu yang paling baik itu selama 3 bulan awal. Jadi yang sudah sembuh tadi. Iya, sudah sembuh. Setelah kena stroke 3 bulan awal itu harusnya rutin gitu ya. Itu kadang-kadang bisa masyarakat kita misalnya habis kena stroke kan sehat, kemudian sembuh gitu ya. Kemudian kan enggak ini, padahal yang setelah itu kan yang masa 3 bulan kata dokter tadi masa emas gitu. Itu harusnya sebenarnya dimanfaatkan sebaik-baiknya ya. Balik lagi ke beberapa orang yang tadi putus asa, terus tiba-tiba nggak punya semangat hidup. Sebenarnya harusnya dalam waktu 3 bulan itu adalah waktu yang paling baik. Iya, harus punya semangat gitu sebenarnya ya. Dalam waktu 3 bulan itu diharapkan penyembuhan dan pemulihan dari tubuhnya itu lebih baik. Jadi itu masa yang emas. Nah kadang-kadang mungkin itu yang bisa diterapkan dalam masyarakat kita nih, dokter. Oke, dokter, kita jeda dulu ya. Nanti kita masuk ke sesi pertanyaan ya. Oke, kita kasih dulu lagunya dulu ya. Terima kasih untuk dokter ya. Dan nanti kita masuk ke sesi pertanyaan. Kita dokter yang cantik ya. Dan kita tadi membahas tentang yang namanya stroke ya. Dan yang pastinya penyakit stroke ini banyak dialami oleh masyarakat kita, dokter. Nah, jadi baik itu tua ataupun muda ya, kalau memang benar kata dokter dulu kan tua aja gitu, sekarang yang muda jangan lengah juga ya, hati-hati kalau lagi yang umurnya di atas 40 gitu ya, dokter ya, rentan mestinya, apalagi sekarang kan banyak makanan-makanan yang menarik gitu yang dilihat gitu ya di media ini sosial ya, juga yang pastinya kita harus jaga kesehatan kita. Baik dokter, ada pertanyaan yang saya pengen tanya ini tentang sebentar kita membahas tentang yang namanya stroke tadi dokter ya. Jadi yang pertama ini saya pengen tanya ya, apa saja hal yang memicu kejadian stroke?
Oke, jadi untuk yang memicu dari kejadian stroke yang saya katakan tadi itu yang pertama kan kalau untuk penyebabnya itu ada yang sumbatan, ada yang karena perdarahan. Nah, jadi untuk yang memicu sebenarnya digolongkan jadi dua. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang nggak bisa kita kendalikan. Yang pertama itu yang nggak bisa kita kendalikan. Contoh itu adalah usia. Nah, kalau usia tadi kan kita kan nggak bisa kendaliin ya, makin tua kan faktor resikonya semakin tinggi ya. Nggak bisa diundur. Jadi kalau dari usia itu merupakan faktor juga yang memicu untuk terjadinya stroke. Jadi semakin tua, apalagi yang saya sebutkan tadi 45 ke atas sekarang itu udah jadi faktor resiko terjadinya. Saya dari 45. Karena itu dari penelitian juga yang meneliti pergeseran usia itu dari 75 sekarang tahun 2018 itu malah terakhir jadi usia 45 tahun sampai 54 tahun itu udah terjadinya kejadian stroke. Terus yang kedua adalah jenis kelamin. Ini masih belum ya kalau dari faktor resiko yang tidak bisa ditekan ya jenis kelamin. Nah, paling sering dari prevalensinya juga terjadi pada laki-laki. Mungkin ya karena faktor gaya hidup. Kalau laki-laki kan mungkin ada kebiasaan merokok, alkoholik. Nah, itu tapi kembali lagi ke orangnya. Mau itu perempuan atau laki-laki, kalau kebiasaannya jelek itu jadi faktor resiko juga yang memicu untuk terjadinya stroke ya. Jadi jangan mengira ini laki-laki aja, jangan. Sebenarnya semakin kesini semakin berkembangnya zaman kok laki-laki atau perempuan itu punya prevalensi yang sama tergantung dari apalagi kalau makannya tidak teratur tidak kita jaga kita perhatikan pasti benar-benar ya. Terus ada juga sih beberapa penelitian bilang ada ras atau etnik tapi tidak terlalu signifikan. Benar kalau masalah ras sama etnik benar ini. Terus juga riwayat stroke dalam keluarga. Kan yang namanya penyakit itu kan nggak pilih-pilih. Iya, nggak pilih-pilih. Tergantung juga kalau misalkan rasnya A misalnya, tapi gaya hidupnya baik dibanding ras yang B, tapi gaya hidupnya jelek, tetap aja bisa jadi faktor resiko yang memicu terjadinya stroke. Nah, ada juga beberapa faktor. Nah, ini yang mungkin yang risikonya tinggi ya. Ada yang ini yang dari keturunan ini ya. Iya, kalau dari keturunan sih riwayat hidup ya. Riwayat dari keluarga. Nah, ini sih sebenarnya dari penelitian tuh belum terlalu signifikan ya, tapi yang paling kalau yang untuk yang tidak dapat dikendalikan ini memang antara ras dan etnik dan riwayat stroke itu tidak terlalu signifikan untuk memicu terjadinya stroke. Nah, yang paling signifikan itu adalah faktor yang dapat kita kendalikan. Oh iya, ini yang di bawah ini yang kedua ini yang dokter ya. Di mana ini adalah faktor-faktor yang sebenarnya kita bisa kontrol, tapi pada beberapa kasus tidak kita kontrol akhirnya memicu terjadinya kejadian. Sebenarnya ini yang tidak sering kita sadari. Nah, yang susah saya juga masyarakat yang lain, faktor yang dapat dikendalikan sebenarnya kita bisa mengendalikan hal ini, tapi itu tidak kita sadari ya. Gitu. Jadi faktor yang kita dapat kendalikannya ada beberapa. Yang pertama itu adalah dari tekanan darah yang tinggi. Nah, tekanan darah tinggi ini sekitar 85% juga mempengaruhi terjadinya stroke, tapi yang untuk stroke perdarahan. Jadi karena tekanan darah yang tinggi itu kejadian dari stroke perdarahan itu cukup tinggi. Nah, sebenarnya kan kalau dari tekanan darah kita bisa kontrol. Benar. Sebenarnya kita bisa kendalikan. Nah, itu sebenarnya dari awal sebenarnya. Terus yang kedua ada dari kolesterol. Jadi kolesterol ini termasuk dalam lemak. Makanan yang kita konsumsi ya, jenis makanan. Terus yang ketiga ada obesitas. Jadi obesitas ini berarti adalah indeks massa tubuhnya lebih dari normal. Harusnya indeks massa tubuhnya sekian, tapi ternyata udah lebih. Nah, itu juga memicu terjadi. Itu yang apa maksudnya gini, kadar indeks itu tadi menentukan dengan yang namanya misalnya umur enggak ya? Enggak, kalau misalkan indeks massa tubuh kita bisa bilang dia obesitas, itu tergantung dari berat badan per tinggi badan biasanya. Oh, jadi itu yang faktornya. Jadi memang setiap orang berbeda. Tergantung bukan dari usia. Kalau misalkan kita lihat indeks massa tubuhnya ya, kita lihat biasanya dia tua tapi badannya kurus. Jadi tetap kita lihat dari berat badan per tinggi badannya. Apalagi kalau misalkan ada ya sekarang beberapa orang yang mungkin muda tapi badannya gemuk, tinggi badannya sekian gitu. Jadi itu kalau kita lihat dari misalkan kita hitung berat badan per tinggi badannya, ternyata dia masuk dalam kategori obesitas.
Nah, obesitas inilah yang dimasukkan dalam kategori faktor resiko yang harusnya kita bisa kendalikan. Karena kan dilihat dari berat badan per tinggi badan. Kalau misalkan tinggi badan, kalau misalkan masih dalam masa pertumbuhan ya bisa lah kita kendalikan. Tapi kan yang paling bisa kita kendalikan adalah berat badan sebenarnya. Berat badan kan salah satu faktor dari indeks massa tubuh yang mempengaruhi obesitas. Jadi misalnya seperti ini Bu Dokter, saya tanya dulu ya. Misalnya tinggi kita nggak sampai 150 misalnya, terus berat badannya gimana? Yang masihnya idealnya? Jadi kalau hitungannya kan indeks massa tubuh ya, tidak berlebih gitu. Indeks massa tubuh itu berat badan per tinggi badan dalam sentimeter dikuadratkan. Misalnya berat badannya 50 kilo, ya misalnya berat badannya 50 kilo dibagi tinggi badannya dalam sentimeter kan misalnya 150 cm tinggi badannya, berarti 1,5 dikuadratkan dulu baru dihitung. Nah, yang masuk dalam obesitas itu adalah lebih dari 23 biasanya. Angka 23. Lebih dari yang ini tadi ya. Jadi kalau misalkan dari hitungan tadi berat badan per tinggi badan lebih dari 23 itu kita klasifikasikan dalam obesitas. Jadi obesitas inilah yang menjadi faktor yang bisa menyebabkan stroke, tapi masih bisa kita kendalikan karena kan yang mempengaruhi dari obesitas adalah berat badan dan tinggi badan. Masih kita bisa atur. Selanjutnya ada penyakit jantung ya. Nah, penyakit jantung. Nah, kalau penyakit jantung ini penyakit jantung dan di bawahnya ada diabetes mellitus. Jadi sebenarnya kalau orang-orang yang sudah misal paling sering sih kalau penyakit jantungnya adalah penyakit atrial fibrilasi, gangguan irama jantung. Nah, kalau misalkan orang dengan penyakit jantung atau dengan kencing manis yang kita sebut diabetes mellitus, itu sebenarnya kita kendalikannya adalah ya kontrol. Kita harus mencegah. Yang apa ya, yang kita konsumsi gitu ya. Jadi ini kan adalah hal-hal yang memicu. Jadi faktor-faktor yang memicu, tapi bisa kita kendalikan. Berarti kalau misalkan udah tahu ada penyakit jantung, ada gangguan irama jantung, udah tahu ada diabetes, ya itu dari kesadaran kita untuk selalu mengontrolnya, menjaganya tetap normal. Jangan berlebih, pastinya. Nah, yang terakhir, poin terakhir ini adalah poin yang paling kita bahas tadi. Iya, yang paling pentingnya adalah lifestyle. Jadi ini adalah faktor yang paling mudah kita kendalikan sebenarnya, tapi paling sulit kita lakukan. Mulai dari aktivitas fisik yang mungkin masih rendah, terus konsumsi makanan cepat saji yang masih mudah gitu ya, mudah diperoleh atau ya. Merokok, alkohol itu juga menjadi faktor yang memicu stroke. Ini ya, makan cepat saji, aktivitas yang rendah tadi ya, merokok dan konsumsi alkohol iya. Dan kadang-kadang kita tidak menyadari juga. Benar, apalagi saat ini kita dalam kondisi yang COVID ini memang aktivitas kita memang kurang ya Bu Dokter ya. Maksudnya bukan kurang itu ya, memang kita kurangi gitu ya. Iya. Dan selanjutnya saya tanya lagi Bu Dokter ya. Oke, nah ini tip. Nah ini ya saya pengen tanya tip mudah bagi para pendengar kita ya. Sebagai orang awam dalam mengenal gejala stroke. Tipsnya tadi. Kalau tipsnya tadi, kalau dari saya kan yang pertama itu sebenarnya dalam stroke itu yang penting adalah mencegah. Jadi yang saya sebutkan tadi mencegah yang bisa kita kendalikan aja. Dari tekanan darah, dari lemak dalam tubuh, berat badan, terus gaya hidup itu seharusnya kita sudah bisa, dari situ kita sudah bisa cegah. Itu tipsnya untuk menghindari mewaspadai terjadinya stroke. Itu dari pencegah. Gaya hidup ya. Ini gaya hidup ini yang benar sulit kita biasanya kita kendalikan nih Dokter ya. Apalagi ya kita zaman saat ini gitu ya, berbagai macam sajian makan dan itu sangat menarik. Semuanya serba praktis. Karena serba praktis akhirnya jadi bergerak pun kurang. Soalnya gini, kita kan misalnya seperti ini, kita kan misalnya makanan kita beli gitu kan, yang tadinya kan kita harus bisa masak kan bergerak gitu kan. Itu ya contohnya. Memasak itu pun kan bergerak. Tubuhnya tetap jalan. Jadi jangan kira yang namanya memasak tuh itu sehat ya. Bergerak. Oke, saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya Dokter ya. Nah ini ya, benarkah untuk penanganan pertama ya pada yang kena stroke ya, misalnya lakukan tusuk jarum pada telinga, jari tangan dan jari tengah. Apakah benar ini? Nah, ini yang
sebenarnya masih jadi sebenarnya itu adalah mitos aja Bu. Iya, iya. Tapi kan kebanyakan masyarakat kita masih Iya, masih jadi memakai ini. saya tuh dulu waktu saya pendidikan masih ada waktu itu orang yang ada gejala Menggunakan ini lemah, ya. tapi tiba-tiba ditusuk lah bagian telinga, ujung jarinya ditusuk, dikeluarin darahnya. Padahal kan yang saya sebutkan tadi, kalau misalkan stroke ini adalah sumbatannya di otak, bukan di bukan walaupun ada keluar darah, tapi sumbatannya di otak. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang penanganan pertama pada stroke itu ditusuk bagian telinga, di jari unjuk atau jari tengah, itu mitos. Faktanya stroke itu adalah penyakit di mana sumbatannya di otak tadi, pembuluh darah di otak. Jadi kalau tidak ada hubungannya itu mitos, betul mitos. Jadi kalau misalkan ada gejala sebaiknya tidak melakukan itu, tapi bawalah ke fasilitas kesehatan terdekat biar tahu ini stroke atau bukan. Tapi ada juga saya dengar ini ya, dokter ya, dari masyarakat awam ya. Kalau kena stroke langsung katanya di ini ya, apa diselonjorin kayak gitu. Apa benar juga itu? Sebenarnya sih kalau itu tindakan, maksudnya tindakan awal gitu ya. Tindakan awal ya benar sih sebenarnya. Kalau diselonjorin mungkin maksudnya biar keadaannya tergantung sih sebenarnya dia tuh gejalanya apa. Kalau misalkan dia gejalanya tiba-tiba lemah, mungkin ya dia di karena lemah ya harusnya diletakkan di tempat yang datar, yang aman gitu. Jadi sebenarnya tidak harus tinggi ininya, enggak. Itu sebenarnya yang harusnya kita lakukan kalau misalkan ada gejala seperti itu ya harusnya segera bawa ke fasilitas kesehatan. Dia tahu ini nih stroke atau bukan, karena sebenarnya kalau stroke itu kita bisa tahu dia stroke atau bukan itu dari pemeriksaan kepala, karena kan balik lagi sumbangannya kan dari kepala. Yang pertama yang ini ya dokter ya, yang menyebabkan stroke tersebut gitu ya. Dan ini saya mau tanya juga ya, mungkin masih sehubungan dengan stroke juga ini. Pendapat masyarakat awam juga dokter ya, saya cuma mewakili. Bisa juga katanya kalau kena stroke diurut, itu gimana? Kalau diurut sebenarnya ini banyak masyarakat kita yang nanya banyak dokter. Maksudnya saya jadi pengen tahu juga gitu kan, mumpung dokternya ada gimana? Kalau diurut misal tadi kan yang saya sebutkan ada dua ya penyebab dari stroke, ada yang karena sumbatan, ada yang karena perdarahan, dan itu pun di pembuluh darah otak. Jadi kalau menurut saya untuk diurut bagian tubuh kayaknya kurang memberikan efek ya, karena kan sumbatannya di otak. Jadi untuk penata laksanaannya pun biasanya kalau misalkan yang perdarahan adalah diatasi perdarahannya. Misalnya dengan obat-obatan ya, karena perdarahannya di otak kita nggak bisa. Biasanya kalau misalkan perdarahannya udah besar itu bisa sampai dilakukan operasi untuk mengeluarkan perdarahannya. Nah, tapi kalau misalkan yang ada sumbatan biasanya digunakanlah obat-obat yang menghancurkan dari sumbatan itu. Jadi kalau misalkan tadi ada stigma yang bilang harusnya diurut, gitu. Sebenarnya sih biar aliran ini jalur darahnya biarnya lancar kayak gitu. Saya dengar aja gitu, cuma saya kalau saya bilang diurut itu nggak boleh, yang nggak boleh. Cuman penanganan yang lebih tepat untuk stroke itu adalah dia harusnya dibawa ke fasilitas kesehatan biar tahu. Kalau misalkan disebabkan karena sumbatan ya kita atasi sumbatannya. Kalau misalkan karena perdarahan kita atasi pendarahannya. Itu yang sebenarnya harus diambil langkah ya. Iya benar. Nah jadi terjawab sudah ya. Saya lama pengen gitu ya menjadi ini kasini ya saya tanya langsung. Jadi bukan apa gitu ya. Jadi mungkin masyarakat kita mengira diurut kan lancar pendarahannya gitu ya. Oke, satu lagi dokter ya, bisa ya? Oke, ini mungkin yang terakhir pertanyaan saya ya. Oke, apakah pasien stroke boleh divaksinasi? Nah ini ya, ini kan pas gitu ya. Ini lagi vaksinasi pas kita lagi agak apa ya? Oke. Silakan. Jadi untuk beberapa pasien yang sudah terkena stroke ini ya, dari rekomendasi PABI tentang pemberian vaksinasi COVID-19 pada pasien dengan penyakit penyerta atau komorbid, salah satu contohnya adalah stroke. Sebenarnya itu boleh dilakukan, tapi harus dengan keadaan yang tidak akut. Jadi bukan stroke yang akut yang pada serangan atau dengan keadaan yang akut.
kita kan tadi saya sebutkan penyebab dari stroke itu ada banyak ya. Yang memicu banyak, entah tekanan darahnya, entah gula darahnya, entah lemak dalam tubuhnya. Nah, keadaan-keadaan itu yang harusnya kita kontrol dulu. Kalau keadaan itu semua sudah terkontrol, misalkan dari tekanan darahnya baik, dari gula darahnya baik, dari lemak dalam darahnya juga baik, itu dari PABD tentang pemberian rekomendasi PABD tentang pemberian COVID-19 itu boleh dilakukan asal keadaan tekanan darah, gula darah, profil lipid harus terkontrol dan stabil, entah dengan atau tanpa obat ya. Itu harus dalam keadaan stabil dan tidak ada gangguan dalam proses kekentalan darahnya. Jadi makanya setiap mau vaksin harus di screening dulu. Benar-benar harus diperiksa dulu. Iya. Nah, jadi kan diketahui ini bisa nggak divaksin atau enggak gitu ya. Jadi pentingnya vaksinasi itu penting karena ya kita kan dari masa kayak gini harusnya mencegah ya terjadinya hal yang penularan. Kan pastinya. Ya. Terus tapi mungkin mau sharing aja, ada yang bilang habis vaksin kok jadinya kena stroke. Gitu. Iya, ya, ada efek yang sampingnya yang bilang saya jadi bukan kena vaksin itu bukan. Sebenarnya kalau di sebelumnya itu ada penelitian yang di luar negeri itu pada tahun lalu di Desember tahun lalu sampai April tahun ini ada yang meneliti orang yang divaksin sama yang sebelumnya nggak vaksin, gimana sih perbedaannya terkena stroke gitu, atau apakah memang vaksinnya yang memicu. Nah, dari penelitian ini sih memang beberapa ada sebagian orang yang tiba-tiba terkena stroke. Dari penelitian ini orang yang terkena vaksin terkena stroke setelah vaksin ada jumlahnya ada, tapi tidak ya. jumlahnya lebih rendah daripada orang yang tidak kena vaksin. Kada bervaksin gitu ya. Tidak vaksin, jumlahnya lebih rendah. Jadi bukan yang kena vaksin itu ya. Jadi sebenarnya resiko stroke akibat vaksin COVID-19 lebih rendah dibandingkan yang tidak suntik sebelumnya. Yang tidak bervaksin. Iya, tidak bervaksin sebelumnya. Jadi kalau dari saya sih sebenarnya kalau misalkan mau orang dengan stroke mau vaksin, dia di screening dulu. Kalau keadaannya dia stabil, semua dari profil tubuhnya dia stabil, itu harusnya dilakukan vaksin. Iya. Oke. Oh iya, saya lupa ini satu lagi dokter nambah ya. Yes. Ini lupa saya tadi. Bagaimana mencegah terjadinya stroke? Nah, ini penting banget juga. Iya. Jadi penting, seperti yang saya bilang tadi ya, sebenarnya untuk mencegahnya tuh dari kita dulu. Ya, dari diri kita diri kita dulu. Kesadaran dari diri kita. Yang pertama kan tadi saya sebutkan ada aktivitas fisik. Iya. Terus perilaku gaya hidup nih selain mengatur pola makan adalah kesadaran diri terhadap deteksi dini penyakit, misalnya ya namanya kesehatan ya. Kesehatan ya kita termasuk deteksi dini tadi kita mau apa gitu ya periksa gitu ya dengan rutin pastinya. Cek kesehatan betul, kita. Karena 90% stroke itu terkait dengan 10 resiko yang sebenarnya bisa kita cegah. Sebenarnya kita bisa cegah resikonya ini. Ada 10. Yang pertama, yang pertama dari tekanan darah. Nah, dari tekanan darah kan tadi juga memicu stroke yang perdarahan. Itu sebenarnya kita bisa mencegahnya melalui kontrol tekanan darah. Yang kedua, itu adalah olahraga yang saya sebut aktivitas fisik tadi. Nah, kalau di sini kan saya bilang tadi 30 menit minimal. Minimal 30 menit 5 kali dalam seminggu. Cukup 5 hari, 2 hari kan dalam 1 hari, seminggu 7 hari. 5 harinya aja 30 menit. 2 harinya boleh lah. Enggak melaksanakan itu. Kemudian dari makanan, yang penting tuh sehat dan seimbang. Terus yang harus kita perhatikan juga untuk mencegah dari makanannya. Terus yang selanjutnya adalah kontrol dari kolesterol, karena kolesterol ini merupakan yang saya sebut tadi memicu. Semakin tinggi lemak ya semakin memicu juga penyumbatan di pembuluh darah. Terus kurangi dari merokok. Kalau bisa sih nggak usah merokok.
kurangi merokok dan alkohol itu kalau bisa dikurangi, bahkan dihentikan penggunaannya. Terus yang selanjutnya yang berarti bisa merokok kita tuh resikonya cukup tinggi juga ya, dia berarti merupakan salah satu stroke ya. resiko. Alkohol dan rokok itu salah satu faktor resiko terjadinya stroke. Karena yang kalau yang saya pernah pelajari di rokok itu ada yang namanya zat nikotin. Jadi nikotinnya itu bisa menempel di pembuluh darah. Kalau kita terus merokok, akhirnya nempel. Apa tambah terus numpuk. Iya, akhirnya menyumbat di pembuluh darah. Yang terakhir mungkin kalau untuk mencegah adalah kita lakukan pengetahuan tentang stroke. Jadi kalau misalkan udah sebelum kita kena stroke, jadi kita pelajari ini sebenarnya stroke itu apa, gejalanya apa. Jadi kita bisa mencegah gitu sebelum terjadinya stroke. Iya, benar, itu penting ya. Benar juga. Jadi harus mengetahui stroke itu apa, gitu ya, gejalanya. Jadi kita bisa sedini mungkin mencegah hal itu terjadi, Mas Dokter ya. Ya dah. Oke, dan mungkin ada sedikit ringkasannya, Bu Dokter. Jadi kalau dari saya sebenarnya untuk masyarakat kita. Iya, buat masyarakat pendengar semua, stroke itu adalah penyakit yang menyangkut pembuluh darah di otak. Jadi yang harus kita lakukan, kita sebenarnya bisa mencegah dari diri kita sendiri yang mencegah. Kalaupun misalkan ada gejala yang saya sebutkan tadi, kita harus aware, kita harus sadar, oh ini salah satu gejala. Jadi harus secepat mungkin untuk ditangani. Kalau bisa di dalam periode emas itu. Terus kalau misalkan memang terdiagnosis dengan stroke, ya lakukanlah pengobatan. Terus kalau misalkan sudah selesai pengobatan di fasilitas kesehatan, itu ada 2 tadi Dokter ya, masa emas tadi ya. Jadi tadi yang pertama tadi waktu kena tadi ya. Yang pada saat kena tadi 4 setengah jam. Ya, setengah jam itu harusnya sudah dilakukan penanganan. Nah setelah sudah sembuh itu tadi kan 3 bulan tadi ya. 3 bulan itu harusnya dilakukan pengobatan rutin dan rehabilitasi yang rutin sehingga pemulihan dari anggota tubuhnya juga cepat. Jadi mungkin 2 hal itu Bu Dokter yang sering terlewat. Jadi sebenarnya kan masa emas itu anggaplah bonus ya. Jadi kita harus pintar-pintar dia. Maksudnya ini menggunakan hal tersebut gitu. Ini dari ini saya ya. Betul. Jadi itu yang pentingnya kita tahu. Makanya salah satu yang untuk mencegah. Ini saya baru tahu ini. Yang masa emas 2 ini baru saya tahu ya. Kita paham tentang stroke itu apa, gejalanya apa. Jadi kalau terlewatkan kan sayang gitu kan. Mungkin pengobatan bisa dilaksanakan tapi tidak semaksimal ketika kita lakukan masuk tadi. Ya benar. Oke. Makasih Bu Dokter, ilmunya ya sangat bermanfaat pastinya. Untuk masyarakat kita para pendengar juga ya, dan juga untuk Anda yang mungkin saat ini terkena gejala stroke ya. Kita harus semangat gitu ya. Dan juga yang pastinya semangat dari diri kita sendiri itu penting banget. Saya lihat itu dari yang salah satu pendengar kita yang beliau kena stroke, Bu Dokter, dan alhamdulillah sekarang beliau sudah bisa jalan, bisa seperti itu sebenarnya. Sekarang dia sudah bisa ini nyetir mobil. Pokoknya sudah ini ya. Asalkan semangat Dia memang semangat. Jadi dia tuh memang bela dari diri dia ternyata saya itu. Kemudian juga dari istri beliau, dari anak beliau, dari orang terdekat kita juga. Saya bilang nih, ini seperti ini. Jadi dari diri beliau sendiri saya. Dan juga setelah beliau ini keluar dari rumah sakit juga beliau rutin 2 kali seminggu katanya. Saya kan sering nelpon gitu tanya gitu kan. Gimana nih Pak Karel, keadaan Bapak gimana? Ini baru mau ke rumah sakit ditanya gitu. Saya bilang oke gitu ya. Beliau memang kayaknya mengikuti aturan gitu. Karena setelah terdiagnosis, setelah sembuh pun kita harus tetap rehabilitasi gitu, biar pemulihannya lebih cepat, lebih baik juga. Dan itu juga susah juga yang kena stroke Bu Dokter ya. Kadang-kadang kalau sudah sekali juga
harus hati-hati juga. Tetap harus hati-hati, harus dikontrol. Apalagi kalau misalkan penyebabnya adalah yang bisa kita kendalikan, kayak tekanan darah, gula darah, lemak, itu tetap harus kita kendalikan, kita harus jaga. Jadi agar hal itu tidak terulang lagi pastinya. Iya. Oke, terima kasih Pak Dokter untuk untuk ilmunya gitu ya, dan mudah-mudahan para pendengar kita juga bisa menerapkannya gitu ya, dan agar bisa menghindari hal ini pastinya ya sedini mungkin. Terima kasih Bu Dokter atas kehadirannya, dan yang pastinya juga ilmu yang diberikan sangat bermanfaat pastinya untuk kita masyarakat awam pastinya. Oke, terima kasih, dan kita berpisah dulu di kesempatan hari ini ya di acara Ruang Kesehatan, dan terima kasih atas kesetiaan para pendengar semua untuk selalu setia bersama kami di Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Kapuas. Kita pamit Bu Dokter. Oke, selamat siang untuk para pendengar semua, dan salam sehat selalu.